Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa bertemu untuk pembelajaran KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Tata doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tata. Hari ini kita akan belajar KKA, Kode dan Kecerdasan Artifisial. Sebelumnya tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tujuan pembelajaran kita hari ini menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dengan cara berpikir komputasional. Apa sih itu? Sebelumnya, hari ini kalian ada yang bangun kesiangan? Tidak. Jempol. Hari ini ada yang tidak membawa bekal? Tidak. Semuanya bawa bekal? Ada yang bawa bekal. Artinya hari ini ada yang mendapatkan masalah dalam kehidupan kita kali ini. Maka kita di pelajaran ini bagaimana cara kita memecahkan masalah. Misalnya lupa membawa bekal, bangunnya kesiangan, tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Maka untuk hari ini nanti kita akan belajar menerapkan pemecahan masalah dengan cara sistematis, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dipakai dalam dunia komputer, tapi bisa juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Membantu kita memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Misalnya, kalian di rumah menggunakan handphone, menggunakan HP, benar. Apakah bisa seenaknya menyentuh tanpa menggunakan urutannya? Bisa enggak? Misalnya HP kamu langsung tiba-tiba muncul YouTube tanpa harus di-on-kan terlebih dahulu. Bisa enggak? Tidak bisa. Seperti itu hidup kita harus mulai dari bangun tidur dulu. Apa mungkin tiba-tiba kita di sekolah, padahal kita belum bangun tidur, belum mandi, tiba-tiba di sekolah? Mungkin tidak seperti itu. Tidak. Nah, tidak mungkin. Maka kita harus hidup dengan cara sistematis, seperti komputer, seperti smartphone. Ada baterainya terlebih dahulu, ada energinya terlebih dahulu, di-on-kan dulu. Habis di-on-kan apa? Kalau misalnya mau memutar YouTube, habis on, terus kita milih apa? Nyala. Setelah nyala, menunya apa saja? Di sana ada Google, ada Chrome, ada game, ada YouTube. Terus kalau kita mau menyalakan YouTube, ada yang tahu? Oke, coba Mas. Apa? Urutannya setelah kita nyalakan apa Mas? Ditekan. Ditekan on. Kemudian ada menu-menu banyak. Bagaimana kita lakukan? Dipilih. Dipilih menunya. Misalnya kita mau memilih YouTube. Setelah ketemu di aplikasi YouTube, apa yang kamu lakukan? Mencari video yang kita mau. Mencari video yang ingin kita tonton. Setelah itu ada video yang ditonton, apa saja yang dilakukan? Hanya nonton toh? Apa kita butuh suaranya dinaikkan, diturunkan? Butuh. Oh, kita nggak suka, mau scroll lagi ke yang lainnya. Itu adalah berpikir secara komputasional. Kita kalau nonton, misalnya nggak berurutan, nggak mungkin laptopnya, HP-nya mau kita gunakan. Pasti harus berurutan. Itu namanya sistematis, ya. Nah, bagaimana hidup kita bisa sistematis? Hari ini kita akan mencoba. Lanjut. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Nah, untuk kali ini kita hanya belajar dulu
yaitu dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, masalahnya adalah di situ saya kasih urutan bangun tidur. Urutannya kira-kira bangun tidur apa yang kamu lakukan pertama? Membuka mata terlebih dahulu. Terus apa lagi? Menguap mungkin. Oke. Mau kentut mungkin. Oke. Apa lagi setelah itu? Kalau anak yang baik, kira-kira bangun tidur melek terus langsung kemana? Ada yang merapikan tempat tidur, ada yang pergi ke kamar mandi. Kalau kita urutkan harusnya bagaimana? Membuka mata. Sebagai orang Islam kita harus sholat sebentar. Masih bangun tidur. Setelah membuka mata, membaca doa. Pintar Mbak Tata. Habis membaca doa, terus sebagai anak yang baik, bagaimana kita merapikan tempat tidur? Itu adalah bagian kecil setelah bangun tidur. Hanya bangun tidur aja, tapi kita bisa memecahnya menjadi beberapa bagian kecil. Itu satu dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Selanjutnya, ini di pertemuan selanjutnya, buat rahasia dulu. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ini juga akan ada di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini hanya satu, dekomposisi. Apa sih itu? Fokus hari ini dekomposisi. Nah, dekomposisi artinya memecahkan suatu tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Membantu kita memahami urutan dari bagian-bagian dari suatu aktivitas. Contohnya tadi saya ambil contoh bangun tidur. Sekarang kalau contohnya sarapan pagi, langkahnya apa saja? Ambil piring, ambil sendok, terus dituang nasinya, sayurnya, lauknya, terus duduk dulu, berdoa, makan, ya kan? Ada urutannya yang sistematis. Nggak mungkin kita belum ngambil piring, moro-moro ngambil nasi, terus dimakan di depannya. Sopan enggak? Baik enggak? Enggak baik. Jadi ada urutan-urutan, ada aktivitas-aktivitas yang sistematis, yang lebih kecil dari sarapan. Lanjutnya, mengapa dekomposisi penting? Mengapa kita penting belajar dekomposisi? Membuat masalah besar menjadi lebih mudah diselesaikan. Jadi kita belajar dari hal kecil dulu. Nanti kalau kamu lebih dapat masalah besar, bisa menyelesaikannya dengan mudah. Membantu kita bekerja lebih rapi dan teratur, biar tidak terlambat sekolah, biar makannya juga sehat. Bisa digunakan untuk membuat instruksi atau kode yang jelas. Misalnya memberi perintah ke orang lain. Kamu nanti ke rumahnya Nadia belajar. Apa yang harus dibawa? Ke mana rumahnya Nadia? Nah, itu namanya dekomposisinya. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya komputer. Yang bekerja secara dekomposisi bukan hanya komputer, tetapi kehidupan sehari-hari juga bekerja secara komputasional. Sebenarnya kita hidup itu seperti komputer. Nah, hari ini kita akan belajar aktivitas dengan memanfaatkan 7 aktivitas kebiasaan anak hebat. Sebelumnya, mari kita nyanyi dulu. Silakan berdiri. Bisa? Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah dengan untuk belajar. Keenam, sarapan. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang belajar di tempat masing-masing. Perwakilan kelompoknya silakan ke depan. Perwakilan kelompoknya silakan mengambil satu alat ke depan. Sedapatnya ya, posisinya yang mana?
Sudah menerima lembar aktivitas semua? Ini Mas Excel guntingnya ketinggalan. Nah, di lembar ini ada 7 kebiasaan anak hebat. Kamu urutkan. Yang pertama kamu gunting dulu. Karena kita belajar dekomposisi, jadi dari yang satu lembar ini kita pecah-pecah dulu. Setelah dipecah-pecah, yang 7 kita simpan aja, enggak usah. Kita pakai yang mulai bangun tidur. Setelah itu, bangun tidur tempel di sini. Selesai bangun tidur ditempel, sampingnya kita kasih tulisan. Bentar, kita kasih contoh. Nah, jadi kita punya kertas ini ya. Kemudian kita gunting. Misalnya kita menggunting bangun tidur. Nah, kita pilih, kita gunting ya. Kemudian kita tempel. Kita tempel, nanti satu lembar itu bisa nampung 7 gambar dan 7 aktivitas. Setelah kita tempel, nah kita jabarkan kecil-kecil aktivitas apa saja dari kegiatan bangun tidur. Tadi ada yang bisa mencoba menjelaskan? Ayo Mbak, coba Mbak Sena. Bangun tidur tadi yang pertama apa? Membuka mata. Oke, membuka mata. Berdoa. Oke, pintar. Berdoa. Habis itu? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Misalnya seperti itu. Nanti kalau mau ditambah lagi boleh. Terus kita tulis di sampingnya. Nah, seperti itu. Oh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Bentar, saya tampilkan dulu. Yang nulisnya gantian biar semuanya bisa nyantun di situ semuanya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, tepuk 3. Tepuk 3. Artinya belum konsentrasi, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Jempol. Silakan dikerjakan sesuai arahan sebelumnya. Kita dekomposisikan dari 7 aktivitas, digunting. Setelah itu ditambah, jabarkan kecil-kecil. Ada pulpen sama pensil. Silakan. Kok mana ada pulpen? Nah, boleh. Jadi kalau dulu ditempel, ada yang murid, ada yang murid, dan ada yang ada yang murid, ada yang murid, ada apa? Boleh, ini kita boleh. Ini murid, oke. Itu baliknya sudah saya kasih bersihkan, tinggal lepas. Di sampingnya boleh nulisnya mau dicari apa dia boleh. Dibuat panas-panas juga boleh. Aku sudah nulis. Nah, yang nulis dibagi. Nulis sisi kanan. Belum tadi. Ini nempel lagi. Kasih nulis ya. Terus tempel kan? Enggak sini, aku sendiri. Kasih nulis ya.
Salah? Aman? Aman. Oke. Bisa? Bisa. Kelompoknya Mbak Nadia sudah dapat 2. Kelompoknya Mas Excel sudah dapat 5. Kelompoknya Mbak Sasa dapat 4. Yuk semangat. Kurang sedikit lagi, silakan diselesaikan. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, oke. Jika sudah, silakan dipersiapkan untuk nanti presentasi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Duduk yang baik, guntingnya bisa dikembalikan ke depan. Oke. Ini aja, oke. Silakan berdiri semuanya terlebih dahulu sebelum kita presentasi. Yang keras ya. Sambil gerak ya, oke. Kita lakukan untuk kebiasaan anak Indonesia menjadi bersama dan berbagi kedua beribadah yang beribadah dan berolahraga anak Indonesia Tangan udah betul semuanya. Selanjutnya presentasi dari ini ada 7. Mas Biswi biar di situ ya. Ambil 2. Mas satu kelompok. Mas Ega. Gambarnya ditunjukkan dong. Nah, ada yang megang mic-nya. Oke. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali
Bangun pagi, membuka mata, berdoa, membersihkan tempat tidur, beribadah, menuju kamar mandi, berwudu, lalu beribadah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi tentang beribadah dan bangun pagi. Selanjutnya, siapa yang pengen maju dulu? Oke, silakan. Nah, boleh. Ini 2. Pokoknya nanti yang terakhir ini, Mbak. Tunjukkan gambarnya. Ya, Mbak Jessica sebelah sana, bantu megang. Nah, sip. Berolahraga, 1. Pemanasan, 2. Berlari, 3. Pendinginan. Oke. Lalu makan sehat dan bergizi. 1. Mengambil piring dan sendok. 2. Mengambil lauk dan nasi. Oke. Lalu yang ketiga duduk lalu makan. Oke. Ada berdoanya apa tidak ini tadi? Tambahkan, coba dibaca lagi. Dibaca di situ aja. Dibaca lagi, disisipkan, coba disisipkan. Diulang lagi yang makan ya. Makan sehat bergizi. 1. Mengambil piring dan sendok. 2. Mengambil lauk dan nasi. Yang ketiga membaca doa. Duduk dulu. Yang ketiga duduk. Yang keempat membaca doa, lalu makan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 Mbak Sasa dan teman-teman. Kelompok 3, yuk Mbak Nadia, 2 saja dipilih bebas. Mbak Akila yang megang mic-nya. Oke. Sebentar, jangan dulu. Salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemar belajar. Gambarnya ditunjukkan ke teman-teman. Gemar belajar. Ambil gambar belajar. 1. Mengambil buku. 2. Duduk. 3. Mengerjakan. Bermasyarakat. Bergotong royong. 1. Bergotong royong. 2. Mengambil alat. 3. Membersihkan lingkungan. Oke, boleh. Tepuk tangan. Salam dulu deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nadia. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok kita semuanya. Kita sudah belajar apa namanya tadi? Dekomposisi. Coba kita ulang bareng-bareng. Kita ucapkan dekomposisi. Sekali lagi. Dekomposisi. Oke. Ada dekomposisi. Sebentar. Selanjutnya, ada pertanyaan terkait belajar kita hari ini tentang dekomposisi? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan refleksi. Nanti di kertas ini silakan ditulis yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari. Yang kedua, bagaimana perasaanmu. Terima dibaca kertasnya ya.
Mbak Widya sudah? Sudah. Mbak Nadia sudah beres? Beres. Mbak Sasa sudah? Sudah. Oke. Mas Ikma belum. Sudah? Yuk silakan diangkat kertasnya. Bagi yang sudah coba. Oke, siap. Sekarang silakan tambah kertasnya di papan tulis dulu. Kita tunggu Mbak Jessica. Tidak ada nama ya? Kita baca. Tadi ada yang belajar dekomposisi. Ada yang belajar 7 kebiasaan. Belajar coding. Saya sudah belajar. Oh, ini ada yang kasih gambar. Ya, kasih gambar robot. Oke. Ada gambar senyum. Ada rambutnya yang apa ini? Upin-upin. Ya. Ada yang senang. Ada yang bahagia. Oke. Nggak ada yang sedih ya. Alhamdulillah. Berarti kita belajarnya bahagia. Kemudian rencananya ingin belajar seperti ini lagi. Ingin belajar berkelompok. Oke. Ingin belajar lebih giat. Mbak Jessica belum. Silakan ditambah. Sip. Oke. Hampir semuanya kita sudah belajar tentang dekomposisi, mengelompokkan menjadi lebih kecil. Mari kita simpulkan bersama-sama. Labasan. Apa? Bentar. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini yaitu bahwa berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah secara logis. Tadi kalau misalnya nggak logis, misalnya mau urutan makan, nggak ambil piring dulu langsung nasinya dimakan. Nah, itu namanya nggak logis. Logisnya ambil piring dulu, isi nasi dan seterusnya. Dekomposisi adalah langkah pertama memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Dari kegiatan ini tadi kita memudahkan memahami 7 kebiasaan anak hebat. Kemudian kita bisa melatih dekomposisi lewat aktivitas sehari-hari. Misalnya menyusun jadwal harian. Nah, jadwal hariannya dari bangun tidur, berolahraga, sampai tidur lagi. Kemudian, yuk terus belajar, berpikir teratur dan kreatif. Mari kita baca bareng-bareng baris yang paling bawah. Yuk. Oke, kita bikin gerakan yuk. Yuk terus belajar, berpikir teratur dan kreatif. Oke, kita ulangi. Yuk terus belajar, berpikir teratur dan kreatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tetap semangat. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan lagi tentang berpikir komputasional bagian 2. Tadi sudah dekomposisi, lanjutannya di pertemuan selanjutnya kita akan mengenal pola. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar yang giat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.